Di dalam hidup ini ada banyak masalah yang kita hadapi. Banyak masalah, banyak kesulitan. Dan kesulitan itu coba-coba menutup mata kita supaya kita tidak melihat Allah. Tapi mari kita belajar, pandanglah kebesaran Allah. Mari sama-sama kita buka dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Di mana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang dan di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Mari kita lihat sama-sama sesuai firman Tuhan yang barusan kita baca. Bahwa dari mula ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Jadi Allah Tritunggal nyata banget dari kitab suci, kitab Kejadian ayat 1 sampai kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 begitu jelas. Ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Dan kita tahu kalau firman itu adalah Yesus Kristus. Maka kita lihat di sini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Masih kosong, gelap gulita katanya. Tapi ketika Allah berfirman, di dalam kegelapan itu jadilah terang. Maka terang itu jadi. Betapa berkuasa firman Allah. Bukan hanya pada saat itu, tapi sampai sekarang firman Allah itu berdaulat penuh, berkuasa penuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan apa yang kita alami. Kita lihat di dalam kitab dan di dalam firman Tuhan. Ini belum ada matahari. Tuhan sudah ciptakan terang. Sedangkan matahari itu baru ada pada ayat 14. Di mana dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Saudara, mari kita lihat betapa berkuasanya Allah itu. Dia berkata, jadilah terang, maka terang jadi, padahal belum ada matahari. Baru sekian ayat selanjutnya baru ada matahari. Tuhan terima kasih. Dan kita lihat di dalam kitab suci, baik pada ayat 3, ayat 6, ayat 9, dia hanya berfirman, jadi. Berfirmanlah Allah, jadi cakrawala. Berfirmanlah Allah, segala air di bawah langit terkumpul. Luar biasa Tuhan. Terus berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Betapa dahsyat, betapa kuat, betapa berdaulat, betapa berkuasa firman Allah. Baik di alam semesta maupun di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tadi pujian dikatakan mau pegang firman Allah. Mau pegang janji Allah. Saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang bertentangan. Tapi kalau kita pegang firman Allah, kalau kita pegang janji Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Ayat 26, firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, di udara, atas ternak, di bumi, dan atas binatang-binatang yang merayap di bawah bumi.
Tuhan itu baik. Betapa dia beri kuasa pada manusia untuk memerintah, untuk berkuasa. Dan ketika semuanya telah diciptakan, kita lihat pada ayat 31, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadi semua yang dijadikan, yang diberikan kepada manusia, sungguh amat baik. Dia lihat saudara dan saya sungguh amat baik. Jadi kita ini masterpiece, di mana Tuhan ciptakan kita sungguh amat baik. Burung diberikan di udara, ikan-ikan diberikan, semua diberikan kepada kita, alam semesta. Dan dia berkata, sungguh amat baik. Mari kita juga berkata kepada diri sendiri, di mana Tuhan ciptakan kita, sungguh amat baik. Biar perkataan firman Tuhan, ucapan firman Tuhan, sabda Tuhan itu masuk di dalam hidup kita, masuk di dalam benak kita, sungguh amat baik. Mari kita mulai berbicara kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada pegawai kita, sungguh amat baik. Jangan sampai kita mengutuk, berkata bahwa dia bodoh, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Padahal Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Memang manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kesulitan masuk. Kita lihat di dalam firman Tuhan, manusia pertama adalah Adam, yang adalah makhluk hidup. Tetapi Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Kalau manusia pertama hanya terbuat dari debu belaka, Tuhan tiupkan, hirup, Tuhan hembuskan napasnya, maka dia menjadi makhluk hidup. Tapi Adam kedua yang adalah Yesus Kristus adalah roh yang menghidupkan. Jadi kalau saudara dan saya saat ini hidup, ketahuilah keselamatan daripada Yesus dia berikan kepada kita, dan kehidupan dia anugerahkan kepada kita. Kalau Adam pertama hanya terbuat dari debu belaka, maka Adam kedua adalah roh yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita renungkan, karena Adam kedua berasal dari sorga, bukan dari bumi ini. Nah, ketika Adam pertama dia berbuat, dia memberontak terhadap Tuhan, apa yang dilakukan? Malaikat itu usir dia dari Taman Eden. Dan apa yang terjadi? Terjadi kesulitan yang amat sangat. Terjadi kesakitan. Terjadi peluh, di mana kalau dia harus bekerja harus peluh. Dia wanita yang melahirkan dengan kesakitan yang luar biasa. Jadi yang tadinya semuanya serba luar biasa, sangat-sangat sempurna. Tapi yang kedua, ketika diusir, maka segala macam masuk, sakit, penyakit, pembunuhan, bohong, semua masuk. Tapi kita bersyukur bahwa Bapa memberikan kepada kita juru selamat untuk menebus kita sekalian. Dia tebus kita, dan di dalam penebusan itu, di dalam keselamatan itu, dia pulihkan kita dari manusia berdosa. Dia jadikan orang benar, dikuduskan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Tuhan itu baik, amat baik, dan sangat baik. Mari kita pandang kebesaran. Kita lihat betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bagaimana dia menciptakan manusia, dan dia berkata sungguh amat baik. Jadi mari kita latih diri kita.
kalau ada masalah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita konsentrasi kepada masalah, kita fokus kepada masalah, tapi lihat kebesaran daripada Tuhan. Dia ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Maka apa yang ada yang kita alami saat ini, dia bisa hilangkan, dia bisa selesaikan. Ada solusi untuk setiap masalah yang saudara dan saya alami. Kita lihat kebesaran Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Dia selamatkan kita dan dia pakai kita sekalian menjadi alat di tangannya yang luar biasa. Mari sama-sama kita lihat di dalam kitab Daniel. Kita lihat lagi kebesaran Tuhan. Kita pandang lagi kebesaran Tuhan. Manusia ini terbatas, sangat terbatas. Tetapi ada Roh Kudus, Roh yang tak terbatas, yang mengajak kita masuk di dalam ketak terbatasan Dia. Maka kita lihat Daniel ini, di kitab Daniel ada 3 pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 5 berkata demikian. Demi kami mendengar bunyi sangkakala, suruling, kecapi, dan rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan. Raja Nebukadnezar itu, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Rupanya ada sanksi. Kalau tidak sujud menyembah pada patung yang telah dibuat oleh Nebukadnezar, maka ada sanksinya. Akan dimasukkan, dilemparkan dalam perapian. Tapi mari kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka 3 pemuda yang sungguh percaya kepada Tuhan, yang menyembah Allah yang benar, yang takut akan Tuhan. Jadi ketika keluar peraturan itu, mereka tidak goncang. Karena mereka tahu, mereka mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Mereka percaya kepada Allah semesta alam. Dan firman Tuhan berkata pada ayat mulai dari 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja dan sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan. Dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja, maka seandainya dia tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa tidak akan kami memuja patung tuanku. Jadi kita lihat betapa teguh percaya mereka kepada Allah mereka. Jadi mereka akan dilemparkan ke perapian. Tapi mereka bilang, tidak usah deh kami jawab. Kalau Allah kami mau tolong kami, maka Dia sanggup tolong kami. Tapi andaikan Dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung emas itu. Saudara, ini keberanian yang luar biasa. Berapa banyak orang yang takut kalau ada tekanan masuk dalam hidupnya, kalau diteror dia langsung takut. Tapi 3 pemuda ini luar biasa. Sungguh dahsyat mereka. Pada ayat 21, firman Tuhan berkata begini, lalu diikatlah 3 orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaiannya
mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala. Aduh, bisa bayangkan mereka diikat. Jadi bukan dicampakkan dalam keadaan bebas terjun, tidak, diikat. Tapi Alkitab berkata pada ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu luar biasa sehingga nyala api itu bakar mati orang itu. Tetapi ketika mereka dilemparkan ke dalam, mereka begitu percaya mereka selamat. Mereka ditolong oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan pada ayat 25 dikatakan, raja ketika melihat mereka dilemparkan ke perapian, apa yang terjadi? Pada ayat 25, benar ya raja katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan mereka yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti anak dewa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the Son of God. Waduh. Jadi ketika mereka berada dalam kesulitan, dimasukkan dalam api, dalam keadaan terikat, kita lihat Tuhan tidak tinggal diam. Yesus tidak tinggal diam. Dia tidak menonton dan melihat, oh kamu sangat beriman. Tidak. Tapi dia masuk di dalam perapian bersama-sama dengan mereka. Dia jalan di dalam perapian itu. 3 orang ini kan diikat. Jadi ketika mereka masuk, yang lepas dari mereka adalah ikatan. Ikatan itu lepas. Kadangkala dalam hidup kita ini kita mengalami begitu panas perapian masalah kita. Ada maksud Tuhan. Berapa banyak kesaksian pada masa COVID seperti ini. Pada masa pandemi seperti begini, orang sudah kekurangan. Bahkan ada yang berkata, saya udah gak punya apa-apa. Tapi ketika dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, tiba-tiba ada orang kirim makanan padanya. Tiba-tiba ada orang mengirim uang kepadanya. Tiba-tiba ada uluran tangan dari Tuhan melalui orang-orang, kadangkala dikenal, kadangkala tidak dikenal. Biarlah kita belajar. Kalau sudah menipis, jangan pernah bersandar kepada orang. Jangan pernah minta kepada orang. Kalau sudah menipis, mari kita mengucap syukur. Kita menengadah ke langit, ke Bapa di dalam sorga. Dan dia sanggup lipat gandakan apa yang ada pada kita. Tuhan itu baik, teramat sangat baik. Karena ketika dia ciptakan kita, sudah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sungguh amat baik. Jadi peganglah sungguh amat baik itu. Sehingga setiap yang kita alami, yang kita merasa sulit sekali, pandanglah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu, dia sanggup, dan dia mau menolong saudara dan saya. Dari yang sedikit, dia sanggup lipat gandakan. Memberi makan kepada 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Tuhan sangat baik. Biarlah pada malam hari ini kita renungkan kebesaran Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Pada masa yang sulit, masa pandemi seperti ini, kita semua tidak akan kekurangan. Karena Tuhan kita limpah dia memberikan kepada kita. Mampu dia memberikan kepada kita. Melipat gandakan apa yang ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa.
Engkau begitu baik dalam hidup kami. Berkali-kali kami rasakan Engkau tolong kami, Engkau selamatkan kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau mengangkat kami dari kesukaran yang amat sangat, dan Engkau berikan jalan keluar kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memandang kebesaran-Mu dan bukan memandang kesulitan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk fokus kepadamu dan bukan fokus kepada kesulitan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau ada di tempat ini yang sakit, yang memerlukan pertolongan daripada-Mu, kami percaya Tuhan Yesus datang. Dan janji daripada Tuhan oleh bilur-bilur Kristus, kamu telah sembuh. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami boleh tumpangkan tangan pada tubuh kami yang sakit. Kami boleh melihat di tangan kami Tuhan taruh mujizat, sama seperti Engkau taruh pada Musa, di mana Engkau berkata ada banyak mujizat yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami masing-masing tumpang tangan pada tempat yang sakit dan Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau kami boleh renungkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka masuk di dalam dapur perapian, betapa tali-tali yang mengikat mereka terlepas. Biar pada masa sulit seperti ini, yang mengikat kami, apakah itu egoisme, apapun tabiat-tabiat buruk yang mengikat kami, terlepas. Karena kami memandang Engkau dan Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau ada yang mengalami kemiskinan yang menekan, Engkau adalah Allah kami yang kaya. Engkau ubah kami dari yang miskin menjadi kaya. Kaya dalam rahmat-Mu, kaya dalam kasih-Mu, kaya dalam pengampunan-Mu. Dan apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan, Engkau cukupkan kami. Karena Engkau Allah kami yang kaya, cukupkan kami menjadi anak-anak yang kaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ajarlah kami Tuhan mengulurkan tangan kepada sesama kami. Ajarlah kami Tuhan mengampuni sesama kami. Kami kaya karena Kristus memberikan kekayaan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengulurkan tangan, untuk senantiasa memberi penumpangan, untuk senantiasa memberkati sesama kami. Dan kalau ada di tempat ini yang berada di dalam ketakutan seperti murid-murid ketakutan, biarlah kami belajar pada malam hari ini. Yang kami alami bukan hantu, tapi Tuhan sedang masuk dalam hidup kami untuk melepaskan kami, untuk mengajar kepada kami untuk tenang, tidak perlu takut karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu. Kami sangat percaya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu turun tinggal di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, dan buatlah kami menjadi pemenang karena kami arahkan mata kami kepada kebesaran daripada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.